Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Hari ini saya kebetulan berada di kota Yogyakarta, tepatnya di Tugu. Tadi saya jalan-jalan dari hotel Himaya ke sini, sangat dekat. Ya, sekitar 10 menit perjalanan lah jalan kaki. Sambil olahraga, sambil penyegaran, saya mencoba untuk mengisi konten lagi di sini. Ini kesempatan yang istimewa. Konten yang kali ini saya ingin bahas adalah masih tentang katalog, karena memang diskusi tentang katalog masih sangat panjang. Seperti yang pernah saya tulis dalam status Facebook saya, bahwa karena kita saling belajar bersama, maka jangan ada pihak yang berupaya untuk menghajar, apalagi kemudian ada pihak yang memanfaatkan untuk berbuat kurang ajar menggunakan elektronik katalog ini. Karena elektronik katalog adalah sebuah solusi bagi percepatan proses pemilihan penyedia barang jasa yang sedang diterapkan oleh pemerintah, dan mungkin bisa dikatakan bahwa ini diuji cobakan kepada pengadaan barang jasa kita, agar permasalahan-permasalahan waktu yang sering terjadi di proses pengadaan barang jasa, khususnya yang berada di kuadran rutin, itu bisa kita laksanakan dengan cepat. Nah, tentu seperti yang saya sampaikan juga, bahwa kecepatan ini akan berdampak atau berakibat kepada keselamatan. Nah, sehingga ketika kita memilih metode yang cepat, maka kita harus bijaksana juga memilih barang jasa yang mana yang dapat kita masukkan ke dalam strategi pemilihan penyedia e-purchasing kita. Tidak semua kemudian apa yang ada di dalam katalog itu tepat untuk dilakukan e-purchasing. Karena barang jasa yang dijual oleh pelaku usaha adalah barang jasa yang menurut pelaku usaha adalah barang jasa yang mereka bisa kerjakan. Tetapi apa yang bisa mereka kerjakan belum tentu klop dengan apa yang kita butuhkan. Nah, perpaduan antara kebutuhan dan ketersediaan pada pasar ini yang kemudian menjadi formulasi dasar bagaimana cara kita melakukan e-purchasing. Salah satu yang sering juga ditanyakan oleh kawan-kawan, bagaimana formulasi penetapan kriteria-kriteria kebutuhan pada e-purchasing. Saya kemudian mengatakan bahwa pada e-purchasing sebenarnya terdapat dokumen pemilihan. Hanya saja dokumen pemilihannya tentu tidak sama persis seperti pada proses tender misalkan, di mana di sana ada instruksi kepada peserta, kemudian ada lembar data pemilihan, ada lembar kerja evaluasi, kemudian juga ada lembar data kualifikasi. Tetapi secara substansi yang namanya e-purchasing selayaknya proses pemilihan, tentu tetap kita memperhatikan yang namanya syarat-syarat kualifikasi atau tata cara evaluasi kualifikasi. Nah, karena kita atau pemerintah berupaya mendapatkan barang jasa agar dapat tersedia di dalam katalog, kemudian barang jasa yang ditayangkan oleh penyedia juga efisien, efektif menuju ceruk pasar yang pas sesuai kebutuhan kita, maka harus ada proses yang namanya business matching. Business matching ini tidak bisa kita definisikan hanya dalam bentuk acara ya. Ini tentang cara sebenarnya. Bertemunya antara kebutuhan dengan yang disediakan oleh penyedia, itulah business matching sebenarnya. Selayaknya pasar pemerintah, maka di dalam katalog kita menginginkan barang jasa yang dibutuhkan itu tersedia dalam katalog. Untuk membawa pemahaman yang sama dengan penyedia ketika menayangkan produk, maka pemerintah menyusun yang namanya etalase. Etalase ini terdiri dari kategori dan subkategori, di mana nanti atribut-atribut disusun sedemikian rupa agar penyedia bisa memenuhi kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui rencana umum pengadaan. Nah, maka dalam menyusun telaahan etalase ini ada dua hal, ada telaahan produknya, ada telaahan etalasenya. Telahan etalase terdiri dari persyaratan-persyaratan kualifikasi, persyaratan-persyaratan administrasi, dan persyaratan teknis, termasuk juga tentang harga. Nah, kemudian ini terakumulasi ke dalam sebuah dokumen analisa atau kajian
etalase. Dalam rangka memformulasi etalase ini, kita harus memperhatikan kompleksitas pekerjaan, kemudian kebutuhan-kebutuhan syarat kualifikasi yang dibutuhkan oleh pemerintah atau pengguna. Misalkan kita menginginkan khususnya dalam e-katalog konstruksi, kita menginginkan nanti pada saat terpilih sebagai penyedia karena produknya tersedia di dalam katalog, kita menginginkan penyedia menyepakati syarat-syarat administrasi. Misalkan syarat-syarat administrasi terkait standar badan usaha SBU, ada sertifikat standar, kemudian juga ada syarat-syarat administrasi seperti penyedia menyetujui menyepakati ketentuan tentang SKP, sisa kemampuan paket. Kemudian juga bisa kita bercerita tentang kemampuan dasar, artinya penyedia yang menayangkan produk, pada awal menayangkan produk mereka mungkin tidak bisa mendefinisikan apakah paket ini paket besar, paket menengah, atau paket kecil. Tetapi ketika transaksi terjadi baru kita tahu bahwa ternyata paket ini paket menengah atau paket besar. Maka kemudian muncul ketentuan tentang kemampuan dasar. Nah, di dalam etalase itu sudah harus terdeskripsikan bahwa ketika penyedia nanti bertransaksi atau dibeli oleh pemerintah, karena di etalase sudah dijelaskan bahwa ketika nanti paket yang menengah besar, ketentuan tentang kemampuan dasar juga kita perhitungkan. Nah, di dalam atribut etalase kita bisa tambahkan di situ tentang apa? Penyedia menyetujui syarat-syarat tentang kemampuan dasar. Deskripsikan itu di dalam telahan etalasenya. Ini tentu ditetapkan atau bekerja sama dengan UKPBJ, karena di UKPBJ terdapat personil-personil yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemilihan penyedia. Nah, terkait dengan spesifikasi teknis, nanti itu ditetapkan oleh tim teknis di SKPD itu sendiri. Misalkan di Dinas PUPR menetapkan spesifikasi teknis produk apa yang bisa ditayangkan di dalam katalog sesuai atribut-atribut dan kategori subkategori. Nah, formulasi ini yang kemudian mendasari bagaimana kesepakatan itu terjadi. Termasuk juga tentang jaminan pelaksanaan misalkan. Itu juga dimasukkan ke dalam telahan etalase. Bagaimana kalau misalkan ternyata begitu etalase tayang, ada SKPD yang ingin melakukan transaksi, SKPD ini kemudian memerlukan syarat-syarat tambahan lain selain yang sudah ada di etalase. Ini tentu tidak bisa dilakukan kalau kita menggunakan metode negosiasi. Karena apa? Negosiasi itu kita yang menentukan pilihan kepada penyedia-penyedia dengan syarat teknis seperti apa yang bisa kita lakukan transaksi. Sehingga ini sifatnya akan sangat tergantung kepada bagaimana cocok tidaknya kriteria produk yang ditayangkan oleh penyedia dengan kriteria kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna. Tetapi ada opsi lain untuk menentukan syarat-syarat tambahan ini, yaitu melalui metode kompetisi. Tapi ingat, metode kompetisi ini hanya bisa dilakukan apabila produk yang tersedia di dalam e-katalog itu disediakan oleh beberapa penyedia barang jasa. Sehingga nanti kita mini kompetisikan. Lebih dari satu, maka sudah bisa dilakukan mini kompetisi. Pada saat kita menayangkan pengumuman mini kompetisi atau mengundang penyedia-penyedia tersebut untuk dilakukan mini kompetisi, pengguna atau PPK bisa menambahkan syarat-syarat yang tertentu yang tidak terdapat di dalam etalase itu, atau yang tidak terdapat di dalam kriteria yang ditayangkan oleh penyedia barang jasa. Nah, sehingga inilah dokumen pemilihan pada e-purchasing. Klausul-klausul kontrak bisa ditayangkan juga di etalase maupun di dokumen mini kompetisi. Nah, dengan demikian maka teman-teman yang ingin melakukan transaksi purchasing untuk pekerjaan konstruksi harus bisa menyusun kerangka persyaratan-persyaratan dan menempatkannya di mana. Bisa ditempatkan di etalase, bisa juga ditempatkan nanti di dalam dokumen mini kompetisinya. Demikian, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami. Saya Samsul Ramli dari Tugu, Kota Yogyakarta. Salam pengadaan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.